Oke. Tadi bentuk gerhana itu yang whole itu gerhana bulan. Oke, aku lanjutkan. Tadi ini yang ho ya, ho. Berarti ini sholat gerhana bulan. Terus untuk yang nomor 8, berikut ini yang tidak termasuk tata cara melakukan sholat istisqa. Itu dikerjakan di masjid setelah sholat dilanjutkan khutbah ya tanpa didahului azan dan iqomah. Tidak. Jawabannya yang A. Sholat istisqa itu dia itu ini apa meh dikerjakan di lapangan terbuka. Sama halnya dengan sholat gerhana. Nah, terus jadi untuk nomor 8 itu jawabannya yaitu A. Terus nomor 9. Sholat yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur karena dapat menyaksikan kejadiannya itu yaitu namanya kusuf ain. Kalau namanya kusuf ain itu gerhana matahari, kalau namanya hu itu gerhana bulan. Terus untuk nomor 10, dalam melaksanakan sholat tasbih pada setiap rakaatnya dibaca tasbih sebanyak D 75 kali. Nomor 11, diampuni dosanya baik yang tampak maupun tidak tampak, yang disengaja maupun tidak, adalah hikmah melaksanakan sholat. Jujur aku nggak tahu nih hikmah sholat apa. Kan jawab apa? Aku sih awalnya jawabannya yang A ya. Bener gak sih? A kayaknya. Aku lupa sih ngoreksinya bener apa enggak. Cuman kayaknya A sih. Yang paling mendekati. Terus lanjut nomor 12. Sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah dan sendiri adalah sholat tarawih. Kalau sholat duha itu sholat munfarid, sholat kusuf itu sholat berjamaah, sholat istisqa juga sholat berjamaah. Kusuf itu sholat gerhana matahari, sedangkan istisqa itu sholat meminta hujan. Terus nomor 13, sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat, maaf yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat D ya, sholat tasbih. Sholat tahajud, sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Iya dah. Nah ini nomor 13 jawabannya yaitu sholat tahajud. Jujur aku nggak begitu paham, cuman jawabannya sholat tahajud. Terus nomor 14, sholat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sholat Idul Adha 10 Zulhijjah. Nah, Hamid belajar hingga larut malam. Sebelum tidur, dia melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat. Sholat tahajud yang dilaksanakan oleh Hamid yaitu sah. Nomor 15 jawabannya B. Nomor 15 tidak sah ya? Sah. Terus lanjut nomor 16. Karena khawatir Ares mananya? Iya. Itu sholat tahajud kenapa sah 4 rakaat? Ya kan sholat tahajud itu kan batas rakaatnya itu 2 rakaat sampai tidak terhingga. Mana ya? Oh, oke. Di PPT-nya Bu ini juga dijelaskan kan. Jadi kalau kamu mau sholat 100 kali pun juga nggak masalah. 100 rakaat. Mau sampean.
sampai waktu subuh. Mana ya? Sholat tahajud. Jadi jawabannya yang sah. Tadi sah. Sholat tahajud. Nah, sholat tahajud rakaatnya tidak terbatas. Jadi kalau kamu mau sholat tahajud 100 rakaat mungkin juga boleh ya. Sama waktunya sampai sepertiga malam terakhir. Masuk sholat waktu subuh udah nggak bisa. Terus nomor 16, karena khawatir tidak dapat bangun malam, Fatimah selalu melaksanakan sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Sholat witir yang disahkan oleh yang dilaksanakan oleh Fatimah yaitu jawabannya yang A, sah. Kenapa begitu? Karena ya Rasulullah juga nggak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidurnya. Ini ya begitu ya. Aku nggak begitu paham sih penjelasan tentang sholat witir. Nanti coba kalau mau aku ingat coba aku bahas deh. Terus kita lanjut dulu nomor 17. Jumlah rakaat sholat sunnah witir minimal satu rakaat. Sholat witir itu bilangan rakaatnya ganjil. Harus diganjil kayak 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Jadi minimal rakaat sholat witir yaitu 1 rakaat. Lanjut nomor 18, jumlah rakaat sholat duha minimal 12 rakaat dan maksimalnya 12 rakaat. Kalau mamanya maksimal sholat, maaf aku lupa lagi, sholat apa yang minimalnya 8 rakaat. Tunggu ya. Masa cuma tarawih sih? Aku lupa lagi, coba nanti kalian baca dulu sendiri. Oh ya, untuk yang tadi yang sholat tasbih, ini kan setiap 1 rakaatnya ya. Sedangkan kalau mamanya 4 rakaat itu 300. Walaupun dia 22, kalau mamanya 22 itu 2 rakaat itu untuk malam hari dan aku agak lupa lagi. Pokoknya 4 rakaat sholat tasbih itu 75 kali tasbih. Maaf. 1 kali sholat tasbih itu 300 kali membaca tasbih. Itu ada di buku yang ini ya, yang tadi ku bahas aku agak lupa buku apa. Terus jumlah rakaat sholat duha minimal 2 dan maksimalnya 12 rakaat. Sholat tasbih jika dilaksanakan pada malam hari itu, nah ini dibahas nih. Kalau mau dilaksanakan pada malam hari itu jawabannya itu B, 2 salam. Kalau mau siang hari, jadinya 2 rakaat gitu kalau di malam hari. Sedangkan kalau mau di siang hari cuman langsung 4 rakaat. Niatnya pun cuman diganti doang, diganti 4 rakaat sama 2 rakaat. Kalau mau 2 rakaat nanti habis salam rakaat pertama dan kedua niat lagi. Itu yang di siang hari itu langsung 1 rakaat langsung 1 kali salam. Kalau di malam hari 2 kali salam, 2 rakaat. Imro'ah sholat qablal asri arba'ah. Kalau mau ada asri arba'ah berarti 4 rakaat sebelum sambung. Kan ini kan maullah imro'ah sholat qoblal asri arba'ah. Qobla. Jadi qobliya ba'da. Berarti kalau qobliya itu sebelum, kalau mau ba'da itu setelah. Jadinya tadi ada kata-kata qobliyah itu berarti sebelum asar ya. 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi untuk yang nomor 20 jawabannya B. Terus kita lanjut ke nomor 1. Ini ayat di atas menunjukkan melaksanakan sholat sunnah. Sebenarnya aku nggak tahu sih. Cuman aku lihat aja dari salah satu katanya yaitu ada kata-kata tahajud. Ya, jadinya karena ada kata-kata tahajud di sini, jadinya aku simpulin kalau mama ini tentang sholat sunnah, tentang apa utamanya sholat sunnah tahajud.
Ini ada kata-kata tahajudnya. Nah, terus waktu sholat tahajud yang paling utama dilaksanakan pada antara pukul, kan sholat tahajud itu kan paling utamanya sepertiga malam terakhir. Itu berarti jawabannya itu yang C, jam 2 sampai jam 4 untuk nomor 22. Terus lanjut nomor 23, sholat sunnah yang dilaksanakan di rumah memberikan hikmah dan manfaat, antaranya hidup tenang dengan tentram. Nomor 23 kayaknya jawabannya yang D. Ada yang setuju gak? Kayaknya sih D ya. Untuk yang nomor 3. Terus kita lanjut ke nomor, nah ini kok nomor 21 ya? Terus kita lanjut ke nomor 24, nggak tahu sini rusak ya. Alaikum biki yamil lalil fa'innah lidah bus solihin. Nah, ini hadis di atas menjelaskan keutamaan sholat tahajud, kecuali saran mendekatkan diri kepada Allah, menghapus kejelekan, mengusir penyakit dari badan, meluaskan dan melapangkan rezeki. Ini jawabannya salah sih, ini jawabannya. Ini agak error. Jadinya kalau nggak salah di skip, aku lupa sih. Cuman di kita, di buku kita nggak ada ya tentang keutamaan sholat. Maksudnya keutamaan sholat tahajud. Di PPT itu cuma dijelaskan bahwa keutamaan sholat tahajud itu cuman nih, sholat tahajud. Nah, keutamaan sholat tahajud, Allah akan menjaga dan mengabulkan doa-doanya. Itu doang keutamaan yang kita pelajari. Kalau di sini aku kurang tahu ya. Terus kita lanjut dulu ya, nomor 22. Melaksanakan sholat kusuf ain sebaiknya di, jawabannya yang B. Di lapangan terbuka. Di tanah lapang. Nah, terus sholat sunnah yang rakaatnya berjumlah 3 adalah sholat witir. Sholat sunnah. Soalnya kan ganjil ya. Itu kalau mau di sholat sunnah. Terus kita lanjut nomor 24. Ibadah sholat sunnah yang sering dilakukan dalam sehari semalam adalah, ini agak, oh ini jawabannya yang D, sholat tahajud. Kecuali kalau mau ada sholat witir, nah itu aku agak bingung. Terus aku lanjutkan nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan hikmah sholat sunnah adalah A. Menambah kekurangan pada ini. Terus menambah rakaat, menambah pahala, dihapus-hapusnya dosa kecil. Yang bukan berarti menambah kekurangan pada sholat wajib, menambah rakaat. Jawabannya yang B. Menambah rakaat. Itu yang bukan merupakan hikmah sholat sunnah. Terus lanjut ke nomor 26. 4 rakaat sebelum sholat zuhur termasuk sholat sunnah. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Sebelum. Nomor 26 jawabannya itu, coba kita cek dulu. Karena aku agak lupa. Kita sama-sama belajar. 2-4 rakaat yaitu sunnah rawatib muakkad. Jawabannya yang nomor 26, jawabannya A. Terus lanjut ke nomor 27. Melaksanakan sholat tasbih di siang hari dengan A, 1 kali salam. Kalau mau tadi sholat tasbih itu di malam hari 2 kali salam, sedangkan kalau mau di siang hari itu menggunakan 1 kali. Oke, aku lanjutkan. Dalam sholat tasbih, bacaan tasbih dibaca sebanyak 15 kali pada saat, jawabannya yang A sih. Nomor 28 itu A. Berdiri sesudah membaca surat sebelum ruku. Ini ada di buku juga ya.
yang tadi ku bahas. Kalau mamanya kalian tadi ngikutin gelombang 1, nanti kalian bisa nonton lagi gelombangnya, nonton ini videonya. Oke, aku lanjutkan. Sholat berikut yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad adalah rawatib muakkad. Kalau mamanya sholat sesudah sholat maghrib itu iya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, iya juga. Maaf, 2 rakaat sesudah. Jawabannya yang B berarti 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kalau 2 rakaat sesudah sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat asar, nggak ada. Terus 2 rakaat sesudah sholat subuh, nggak ada juga. B, C nggak ada. A itu kayaknya masuknya ke dalam muakkad goir muakkad ya. Sedangkan kalau mamanya yang tadi itu, jawabanku yaitu yang B, 2 rakaat sebelum maaf. Iya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Pokoknya harus diingat-ingat lah. Kalau nggak keliru bahaya. Terus sholat sunnah rawatib muakkad jumlahnya adalah kita tinggal jumlahin aja sini. 2 tambah anggaplah 2 2 2 4 2 2 2 2. Jumlahnya yaitu maaf, jumlahnya C. 12 rakaat. Terus ini niat hadis apa ini? Solu qoblal maghribi. Ya ini kalau mama yang menurutku ini lebih kayak qobliyah maghrib. Berarti 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Kalau umpamanya 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu masuknya ke dalam goir muakkad, tidak dianjurkan. Maksudnya tidak sangat dianjurkan. Kalau mamanya tidak begitu dianjurkan gitu. Nah, terus hadis di atas ini udah nomor 32. Berikut yang termasuk sholat sunnah rawatib yang dilarang adalah jawabannya yang 2 rakaat sesudah sholat subuh itu dilarang. Nomor 32. Terus nomor 33, sholat sunnah yang diikuti dengan 2 khutbah yaitu sholat tasbih bukan, tahajud bukan, rawatib bukan. Ida'ain cuman kan ida'ain itu cuma 1 kali ini 1 kali khutbah. Kalau mau 2 kali khutbah itu sholat istisqa. Coba aku cek di Google dulu. Sholat apa mah? Sholat ida'ain. Khutbah kedua. Sholat id itu dengan ternyata untuk khutbah itu sholat ida'ain juga punya 2 khutbah ya. Selain sholat istisqa. Sholat id'ain selain sholat istisqa. Terus hadis berikut yang tentang sholat ba'diyah isya. Ini tinggal dibaca-baca aja. Kalau mamanya yang A itu qoblal maghribi berarti qobliyah maghrib salah. Terus rahimahullah imro'as sholat qoblal asri. Qobliyah asar salah. Warakata ini ba'da isya. Ba'diyah isya. Jawabannya yang C nomor 34. Kalau mama yang bawahnya itu rokata ini fajri wa'in torod dat kumul
Baik. Ini rokata ini Fajr. Ya Fajri. Salat Fajar. Nggak tahu sih. Salat Fajar itu kalau nggak salah subuh juga. Tapi jawabannya yang nomor 34 yaitu C. Tinggal dibaca aja. Terus nomor 35 waktu pelaksanaan sholat duha yaitu jawabannya yang B. Sejak matahari terbit kira-kira jam 7 sampai dengan tergelincirnya matahari. Jadinya sampai inilah, sampai jam 12-an dikit. Itu untuk nomor 35 jawabannya B. Terus nomor 36 dianjurkan untuk membawa binatang ternak yang dimilikinya yaitu pada saat hendak melaksanakan sholat. Jawabannya yang C, istisqa. Terus nomor 37 sebelum melakukan sholat istisqa disunahkan untuk melakukan C, puasa. Terus nomor 38 sholat sunnah Rasul yang ketika malam dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sholat tahajud. Kalau sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sebelum tidur yaitu sholat witir. Terus nomor 39 bagi Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad. Iya, jawabannya sunnah muakkad. Terus nomor 44 bagi umat Islam melaksanakan sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad juga kah? Sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Jawabannya sunnah muakkad juga ya. Itu untuk nomor 40. Terus kita lanjut ke nomor 41. Berikut yang termasuk sholat rawatib goiru muakkad adalah. Nah ini masuknya ke goiru muakkad. Pokoknya sholat yang sesudah maghrib isya itu masuknya ke goiru muakkad. Maaf. Sebelum maghrib isya itu masuknya ke goiru muakkad. Jadi berikut yang termasuk sholat goiru muakkad yaitu sebelum maghrib, sebelum zuhur itu muakkad, sesudah isya, sesudah sholat asar gak ada. Jawabannya yang A, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Itu masuknya ke goiru muakkad. Pokoknya sebelum isya, sebelum maghrib itu masuknya goiru muakkad. Terus qobliyah, ba'da zuhur 2 rakaat itu masuknya muakkad, sedangkan kalau yang 4 rakaat itu masuknya ke goiru muakkad. Terus aku lanjutkan nomor 42. Sebelum melakukan sholat zuhur, Jeffrey melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Berarti Jeffrey melakukan sholat zuhur Jeffrey 2 rakaat. Nah itu berarti Jeffrey melakukan sholat qobliyah zuhur. Nah karena Jeffrey melaksanakan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, dia melaksanakan sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Terus lanjut nomor 43, Andi setiap tengah malam. Iya Andi. Setiap tengah malam bangun untuk melakukan sholat sunnah. Berarti Andi melakukan sholat tahajud. D. Terus nomor 44, paman selalu melakukan sholat sunnah pada waktu istirahat sekitar 10 siang. Hah? Berarti paman melakukan sholat duha kayaknya. Mungkin jam 10 pagi ya. 10 siang. Melakukan sholat duha. Terus kita lanjut. Harni selalu melakukan sholat sunnah sudah sholat isya. Berarti Harni melakukan sholat ba'diyah isya. Dan sholat ba'diyah isya itu masuknya ke dalam muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad. Pokoknya yang pokoknya asar itu rawatib goiru muakkad 4 rakaat, maghrib itu 2 rakaat sama isya. Maksudnya ke goiru muakkad, sisanya rawatib muakkad kecuali zuhur ba'daniyah 4 rakaat. Begitu. Jadinya yang dilaksanakan Harni sesudah sholat isya itu maksudnya kepada qobliyah isya, ke ba'diyah isya, namun
sholatnya itu ghairu muakkad, tidak begitu dianjurkan. Terus nomor 46, sebelum pelaksanaan ujian biasanya segenap siswa, guru dan wali murid mengadakan doa bersama yang didahului dengan melakukan sholat duha kayaknya. Cuman kayaknya sholat hajat sih untuk meminta yang terbaik. Jadi untuk meminta sesuatu pakai sholat hajat, kalau mau minta hujan itu sholat istisqa. Terus kalau mau untuk sholat apa namanya? Kalau mau untuk sholat meminta pilihan itu sholat istiqoroh. Terus aku lanjut, sholat sunnah selain tarawih dan witir biasa dilakukan oleh umat Islam pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar adalah sholat. Kalau menurutku ini jawabannya sholat tahajud. Nomor 47 sholat tahajud. Terus nomor 48, Ahmad telah lulus dari SMP. Untuk menentukan sekolah selanjutnya Ahmad melakukan sholat. Berarti Ahmad melakukan sholat sunnah. Jawabannya yang C, istiqoroh. Dua pilihan. Kalau istiqoroh itu meminta hujan dan sholat hajat meminta sesuatu, meminta nilai bagus, sholat hajat. Insya Allah dikabulkan. Terus nomor 49, Roni melakukan sholat sunnah 3 rakaat. Sudah sholat isya, sholat yang dilakukan Roni berarti sholat sunnah 3 rakaat sesudah sholat isya. Yaitu melaksanakan sholat witir. Karena witir itu kan bilangannya ganjil. Dibanding sholat-sholat atau sholat sunnah yang lain cuma witir doang yang ganjil. 1, 3, dan seterusnya. Nah, ketika hujan lama tidak turun, masyarakat dihimbau untuk melakukan sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah istisqa. Ada yang punya buku ini gak? Buku yang apa namanya? Buku tentang materi sholat sunnah. Bukan materi sholat sunnah. Materi tentang satunya lagi. Aku lupa. Tentang ini apa namanya? Tentang jujur dan amanah. Sebenarnya yang untuk jujur amanah ya tinggal dikira-kira sama dicari tahu aja kayak menurut bahasa, istilah, dan lain-lain.